Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Safna Tiara Zahira dengan NIM 20190720168, kelas PAIC. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendanaan pendidikan di Indonesia. Oke, next. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 bab. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen keuangan dan pendanaan pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pendanaan pendidikan. Yang ketiga, faktor yang memengaruhi manajemen keuangan dan pendanaan pendidikan. Lalu yang keempat, pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana pendidikan. Dan yang terakhir, analisis kebijakan pendidikan di Indonesia. Oke, next. Nah, kita masuk yang pertama yaitu konsep dasar manajemen keuangan dan pendanaan pendidikan. Jadi, di dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian. Nah, di sini tuh rangkaiannya itu termasuknya aktivitas yang terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, pendapatan yang diperlukan dalam melaksanakan program, dan pelaporan keuangan lembaga pendidikan agar institusi pendidikan berjalan dengan lancar. Next, jadi ada 3 kegiatan pendanaan. Nah, yang pertama yaitu budgeting atau penyusunan anggaran. Nah, jadi di sini setiap organisasi memerlukan anggaran untuk menunjukkan kegiatannya. Oleh karena itu, anggaran ini bersifat sebagai rencana dan menyangkut keperluan orang banyak, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari atasan yang berwenang. Nah, jadi di sini apabila ada suatu kegiatan di dalam sekolah lalu memerlukan sebuah dana, jadi dana ini harus disahkan dulu anggarannya apakah dapat memenuhi segala kebutuhannya. Lalu anggaran itu nanti disusun agar jelas apa saja keperluannya, lalu baru diminta pengesahan dari atasan yang berwenang. Oke, lanjut. Untuk yang kedua yaitu accounting atau perbukuan. Nah, di sini pembukuan atau pengurus keuangan meliputi 2 hal, yakni yang pertama, pengurus yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang atau tata usaha. Lalu yang kedua, pengurus yang menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama atau bendaharawan. Oke, lanjut yang ketiga yaitu auditing, pemeriksaan. Jadi auditing di sini adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerima, penyimpan dan pembayaran atau penyerahan. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pendanaan pendidikan. Jadi, manajemen keuangan sekolah harus memperhatikan sejumlah prinsip. Nah, di sini prinsip-prinsipnya itu udah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Gitu, teman-teman. Oke, next. Kita bahas yang pertama yaitu transparansi. Jadi adanya keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan. Nah, jadi apabila ada anggaran atau pendanaan dalam pendidikan, ini harus secara nyata, secara gamblang harus memiliki anggaran yang sesuai dan harus terbuka agar tidak terjadi sesuatu yang mungkin kecurangan gitu ya dalam anggaran gitu. Jadi harus terbuka, harus transparansi semuanya, harus jelas gitu. Terus yang selanjutnya yaitu akuntabilitas. Jadi di sini kondisi seorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi di sini
yang menjadi penanggung jawab dalam anggaran itu harus seseorang yang dinilai bisa mengelola dengan baik, bisa jujur dan bisa tegas untuk menyelesaikan tugas tersebut gitu. Lalu yang ketiga yaitu efektivitas. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat membiayai sesuai rencana yang ditentukan gitu. Lalu yang keempat yaitu efisiensi. Dilihat dari segi penggunaannya, itu kita bisa lihat dari waktu, tenaga, biaya itu bisa pas gitu sesuai dengan anggaran gitu. Oke, next. Masuk ke pembahasan ketiga. Jadi yang ketiga di sini yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan dan pendanaan pendidikan. Jadi ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini yaitu berkembangnya demokrasi pendidikan, lalu kebijakan pemerintahan, tuntutan dan pendidikan, dan adanya inflasi. Lalu untuk faktor internalnya yaitu tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, dan tingkat dan jenis pendidikannya. Oke, next. Masuk ke pembahasan yang keempat. Jadi yang keempat di sini kita akan membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana pendidikan. Oke, lanjut ya. Jadi secara umum, sumber pendanaan sekolah sangat beragam, baik dari pemerintahan pusat dan melalui pemerintahan provinsi dan APBN kabupaten atau kota nih. Jadi banyak nih sumber pendanaan untuk sekolah. Lalu sekolah juga memperoleh dana dari orang tua dan masyarakat. Lalu model penyaluran dana pendidikan baik pemerintah pusat berupa dekonstruksi atau termasuk BOS. Di sini dana APBN provinsi dan APBN kabupaten kota pada umumnya masih layak diterapkan untuk penyaluran dana pendidikan di sekolah gitu. Lalu, pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS yang selanjutnya akan diwujudkan RKAS atau RKM yang merupakan rencana kerja yang memiliki jangka waktu 4 tahun yang sesuai dengan dilaksanakan oleh kepala madrasah, guru, pegawai, beserta komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Lalu di sini ada aspek-aspek arah kebijakan pengalokasian dan pemanfaatan sumber dana pendidikan. Jadi yang pertama di sini ada alokasi dana untuk pendidikan perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh sekolah yang memerlukan dana untuk mencapai standar nasional pendidikan. Jadi di sini apabila ada suatu anggaran pendidikan, kita harus bisa mengalokasikan anggaran ini dengan rata gitu agar seluruh bidang pendidikan di Indonesia itu bisa merasakan manfaat dari anggaran pemerintah ini. Jadi harus adil gitu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu dana yang bersumber dari pemerintah pusat perlu dialokasikan dan diprogramkan secara koordinir agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pembiayaan di sekolah sehingga lebih tepat sasarannya. Lalu yang ketiga, perlu perencanaan pendanaan pendidikan di semua tingkat baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintahan kota, kabupaten agar terjadi kesamaan kebijakan pembiayaan pendidikan. Lalu yang keempat, setiap program pendanaan untuk peningkatan dan pemberdayaan sekolah perlu direncanakan dengan matang, terutama berkaitan dengan jenis-jenis pembiayaan dalam sekolah itu, kegiatannya. Oke, next.
kita masuk ke pembahasan yang kelima. Jadi di sini analisis kebijakan pendanaan pendidikan. Untuk memajukan dunia pendidikan dibutuhkan suatu komitmen dan kemauan yang kuat dari tampuk kepemimpinan nasional. Jika memang ada komitmen dari pemerintahan DPR dengan otoritas yang dimilikinya, seharusnya dapat memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% di luar gaji guru dan pembiayaan kedinasan. Tidak adanya kemauan eksekutif dan legislatif untuk benar-benar menjalankan kewajiban konstitusional tersebut membuat Indonesia harus membayarnya dengan mutu pendidikan yang rendah. Padahal dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa pemerintahan mempunyai suatu kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Implementasi pemenuhan anggaran 20% yang bercampur dengan gaji pendidikan dan biaya kedinasan merupakan sebuah kekurangan terhadap kewajiban konstitusional pemerintah. Implementasi seperti ini membuat pendidikan menjadi tidak efektif. Untuk itu, pemerintahan harus meninjau ulang alokasi pendanaan pendidikan dan benar-benar mengalokasikan 20% ini untuk APBN pendidikan di luar gaji guru dan pembiayaan kedinasan gitu. Lalu next. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.